Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatlah Hayati AS dengan NIM 19042124. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri. Topik yang akan saya bahas yaitu layanan pengadaan. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. UKBPJ atau pejabat pengadaan pada kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang tidak memiliki layanan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ atau pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik, layanan pengadaan secara elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja layanan pengadaan secara elektronik yang bersangkutan. Fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang pertama mengolah sistem e-procurement, yang kedua menyediakan pelatihan kepada PPK, yang ketiga menyediakan sarana akses internet bagi PPK, dan yang keempat melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK. Tujuan umum layanan pengadaan adalah untuk memahami pengorganisasian pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama, mampu menyusun dan membentuk sebuah organisasi di dalam layanan pengadaan. Yang kedua, memahami alur informasi dalam proses layanan pengadaan. Yang ketiga, memahami siklus logistik. Yang keempat, memahami alur komunikasi dalam proses layanan pengadaan. Yang kelima, memahami pengelolaan organisasi dalam proses layanan pengadaan. Dan yang keenam, memahami pengelolaan sistem informatika teknologi pada layanan pengadaan. Dasar hukum layanan pengadaan yaitu Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik. Landasan hukum yang mendasari lahirnya yaitu, yang pertama meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, yang kedua meningkatkan peran serta media massa dan masyarakat dalam pembangunan, yang ketiga membangun media teknologi informasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya, yang keempat meningkatkan pemberdayaan teknologi informasi, pos dan telekomunikasi dalam rangka pelayanan publik, yang kelima mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan efisiensi dan efektivitas kerja, dan yang keenam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Layanan pengadaan secara elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah tender, yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara e-tendering. Selain itu, LKPP juga menyediakan fasilitas katalog elektronik yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang atau jasa pemerintah. Layanan yang tersedia dalam sistem pengadaan secara elektronik saat ini adalah e-tendering, yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata cara e-tendering. Perlu diketahui bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2007. LKPP adalah lembaga pemerintah satu-satunya yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. E-procurement merupakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem e-procurement atau pengadaan elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan sebagai penyempurnaan Kepres Nomor 80 Tahun 2003, serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing-masing departemen, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menggunakan sistem layanan ini. Adapun sasaran implementasi penyelenggaraan sistem pengadaan elektronik adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 1. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di masing-masing instansi satuan kerja. Dan yang keempat, mendorong terwujudnya reward dan punishment yang lebih baik dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
Beberapa instansi saat ini telah mengimplementasikan sistem pengadaan berbasis teknologi informasi yang difasilitasi oleh layanan pengadaan. Implementasi e-procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, di mana dalam proses e-procurement bisa dikatakan penggunaan kertas telah dikurangi. LKPP sebagai pengembangan sistem pengadaan secara elektronik mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-audit, suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE. Alasan diperlukan LPSE untuk mendukung proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, transparan, serta akuntabel sehingga dapat tercipta persaingan sehat antar pelaku dan optimalisasi belanja negara dapat diwujudkan. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Baiklah, sekian dari video presentasi yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.